Alhamdulillahirabbil arsil azim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ibu Ketua Permata II beserta seluruh jajaran pengurusnya yang terdiri dari berapa masjid Bu Ketua? 6 masjid, musolanya 1 musola yang telah menghadirkan masanya pada sore hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada Bapak Rusmanto Esos, Lurah Tangkerang Barat. Juga ada pengurus masjid, Pak RW, Pak RT, lengkap semua. Alhamdulillah. 1 pantun buat para pemimpin-pemimpin kita. Boleh Bu? Kita awali pantun. Elok bunga jalin berjalin, jalinan indah bagai di karang. Elok negeri karena pemimpin yang amanah ditaati orang. Insya Allah. Setinggi puji sedalam syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, yang menggenggam segenap jiwa dan hati, yang maha mendetakkan jantung kita, maha menghelakan setiap tarikan nafas kita. Di hari Jumat yang mulia bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dipertemukan di masjid di rumah Allah yang mulia ini. Dari rumah tadi kita berangkat baca doa, benar Bu? Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil. Kunci pintu. Mungkin karena ada yang rumahnya nggak ada orang di rumah, tambahin lagi doanya. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa min imami nuran, wa min khalfi nuran. Allahumma ja'alni nuran. Ibu lengkap banget baca doanya, masih komplit. 1 lagi, begitu masuk pintu di sana mungkin, pintu di sini mungkin, atau di situ, baca lagi doanya menjelang duduk tadi. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masya Allah, 3 doa nih Bu. Tambah lagi doa menyengaja iktikaf sejenak di masjid. Dari doa-doa itu aja sudah banyak pahala yang terkumpul, insya Allah. Begitu pasir-pasir yang kita injak itu Bu, dia membanggakan dirinya dengan pasir yang tidak diinjak oleh ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, wanita-wanita solehah Permata II. Jadi dia ngebanggain nih Bu, pasir yang gak diinjak itu sama yang diinjak, aku diinjak nih sama ibu-ibu solehah. Dia saling membanggakan Bu. Banyak pasir di luar itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sebanyak kalimat Allah yang Allah ciptakan, baik di diri kita ataupun di luar diri kita. Pernah kita menghitung berapa jumlah pori-pori yang ada di tubuh kita? Berapa bulu-bulu roma yang ada di sini? Pernah nggak dihitung Bu? Ini wa midada kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak yang diciptakan oleh Allah. Itu kan doanya ya Bu ya, zikirnya. Apalagi sore-sore kayak begini, Masya Allah. Jadi patut kita ini mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ribuan malaikat yang sekarang mengelilingi kita.
Wa majtama'a qaumun fi buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nuzzilat 'alaihimus sakinah wa asyituhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Wa haffathumul malaikah, ada ribuan malaikat. Oke, ini sudah membuat kita percaya diri, Bu. Karena judul kita hari ini adalah menjadi muslimah yang percaya diri di akhir zaman. Ingat judulnya ya, Bu ya. Nanti keluar dalam ujian akhir semester. Apa judulnya, Bu? Menjadi muslimah yang percaya diri di akhir zaman. Ustazah, minyak hilang. Minyak goreng sempat hilang kemarin, Bu. Ketar-ketir. Makanya ada ibu yang naik motor Scoopy, pingin ke kanan, sayurnya ke kiri. Jemput anak, anterin, jemputin. Masya Allah, ibu-ibu rempong. Belum lagi masa pandemi luar biasa kemarin, Bu. Ketar-ketir kita. Begitu minyak udah mulai muncul, harganya nggak turun kan, Bun? Minyak Pertalite naik, Pertamax naik. Makanya mobil saya tuh, Bu, walaupun mobil zaman dulu karena cc-nya lebih dari 2000, seandainya nanti minyak Pertalite atau Pertamax itu mesti belinya pakai barcode, itu saya mesti isi full tank 40 liter, Bu. Dan itu mesti Pertamax. Karena 2000 cc itu mobil saya itu disejajarkan dengan mobil mewahnya Ferdi Sambo. Ferdi Sambo, Bu. Kan mobilnya mobil RX Lexus 300 apa 200 gitu, Bu. Pokoknya gitu dah. Yang kaca panorama di atasnya tuh segede gaban. Yang AC-nya ada di setiap tempat duduk. Harganya 1,6 miliar. Disamain, Bu, mobil yang jadul saya itu dengan mobilnya Ferdi Sambo. Saya tambah ketar-ketir juga, Bu, karena saya ngisi pengajian sampai ke Panam. Wah, Masya Allah, terima kasih Bapak sudah menyemangati kita semua. Kita doain ya Bapak ya. Makasih Bapak-bapak. Masya Allah. Makasih banyak nih buat pengurus yang sudah menghadirkan Pak Lurah kita ya. Kita jadi semangat ya, Bu ya. Walaupun jujur saya agak grogi kalau ada Pak Lurah di sini, Bu. Ini agak legaan dikit, Bu. Karena kalau kita cerita perempuan ada bapak-bapak kayaknya ada sesuatu yang dibentur-benturkan gitu ya. Kayak jadi saya agak grogi tadi, tapi alhamdulillah ini udah mulai apa. Mungkin bapak-bapak tuh lebih mengerti dari kita, Bu, para perempuan. Karena perempuan ini ingin dimengerti. Masya Allah. Ya Bu Rina ya, Pak Zulkifli itu ya. Baik. Ibu tadi sampai di mana? Oh, Ferdi Sambo. Ustazah, gimana mau percaya diri? Ini anak-anak kami lifestyle-nya lagi di drive oleh Citayam Fashion Week. Karena di situ ada Bonge, di situ ada siapa gitu Ustazah. Kalau sekarang ada lagi nih Bu yang lagi viral. Kamu nanya, kamu tertanya-tanya, gitu Bu. Jangan lupa join live ya, gitu. Nih ibu-ibu ini kan ada yang main Facebook, ada yang main Instagram. Maklum ibu-ibu zaman now. Ini Ustazah yang mengeliling anak kami nih. Kami ini risau, sampai ada ibu-ibu tuh yang gak sempat senyum, Bu. Karena ngelihat situasi akhir zaman ini menggoncangkan diri kita seperti ada kiamat di dalam dan di luar. Batin kita ini digoncang-goncang, Bu. Apalagi sebentar lagi ada resesi 2023. Sekarang udah November, Desember, Januari. Itu resesi katanya, Bu. Kita ditakut-takutin dengan situasi itu. Gimana mau percaya diri, Ustazah? Untunglah ustazahnya ini hanya mendengar vibes atau pandangan-pandangan dari Renal Kasali kalau saya tuh Bu. Dari siapa lagi Ustadz Ari Ginanjar yang kemarin bikin
ISG itu. Supaya nggak risau, Bu. Karena kita nih sekarang kan boleh memilih mana nih yang bikin kita tetap bersemangat, mana yang bikin kita tambah hancur. Kita cerdas dong, Bu ya. Jangan sampai yang udahlah kayak begini, kitanya juga nggak percaya diri. Aduh, udahlah jatuh tertimpa tangga, kena pula dengan buah durian. Udah hancur-hancuran kita. Ya Bu Musrifah ya. Oke, ibu-ibu sekalian. Ini nih situasinya. Percaya diri, alhamdulillah, kita kan memiliki izzah. Izzah itu apa? Ibu-ibu majelis ta'lim nih, izzahnya nih saya yakin backupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Backupnya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita betulin cara menyebutnya. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau betul cara penyebutannya pakai tasydid Sayyidina Muhammad, mimnya Muhammad. Mudah-mudahan itu bentuk takzim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu dengan takzim inilah Allah izinkan kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah walaupun hanya sekali seumur hidup kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kenapa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas meminta kepada Allah agar dipanjangkan usianya 1000 tahun? Setelah 1000 tahun minta lagi dipanjangkan usianya 1000 tahun. Sementara Nabi Khidir itu hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir ini adalah orang kanannya Nabi Zulkarnain. Zulkarnainnya udah meninggal, Bu. Tapi Nabi Khidirnya masih hidup. Banyak riwayat yang mengatakan hidupnya Nabi Khidir hingga sampai hari ini. Walaupun ini ada yang menyebut beliau udah nggak ada, tapi kalau yang saya dengar-dengar Bu ya, beliau ini lagi jadi coaching, jadi pendamping para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan begitu. Ini rahasia kita aja, jangan bilang-bilang ya Bu. Kok minta hidup 1000 tahun, minta panjangkan usianya 1000 tahun? Ada apa? Rupanya Nabi Khidir pernah mendengar kabar di zamannya nanti di akhir zaman akan turun sebuah wahyu Allah, ada namanya surah Al-Fatihah yang menjadi induk Al-Quran. Dia kepingin dengar gimana sih bunyi surah Al-Fatihah. Inilah yang menjadi alasan beliau untuk hidup, dipanjangkan usianya, minta dipanjangkan usianya, minta dipanjangkan usianya. Jadi kepo Bu, dia kepingin tahu surah Al-Fatihah itu yang mana. Karena setahu dia, karena Nabi Khidir ini kan orang yang bisa memprediksi masa depan. Makanya dia menjadi coaching dari Nabi Musa alaihissalam, yang banyak protes Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Dia berguru hampir lebih kurang 7 tahun kepada Nabi Khidir. Enggak sabar Bu, enggak sabar. Itu kan yang kita baca tadi malam di surah Al-Kahfi kan. Wa iznada rabbuhu, apa tuh, bukan. Dan Allah mengilhamkan kepada seorang min ibadina atainahu rahmatan min ilmina min ladunka ilmana. Nabi Khidir ini mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang nggak mesti belajar sampai S3, tapi ilmu itu didownload oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dirinya. Dia mendengar ini surah Al-Fatihah ini amazing gitu, luar biasa. Ini gimana sih bunyi surah Al-Fatihah? Jadi surah Al-Fatihah Ibu yang kita baca setiap kita sholat itu membuat Nabi Khidir itu penasaran. Makanya dia kepingin hidup di akhir zaman seperti kita yang kehilangan minyak goreng ini. Demikian juga dengan Nabi Ilyas. Ada apa sih akhir zaman ini sehingga menjadi idola bagi banyak para nabi dan para rasul? Konon kabarnya ada 12 nabi dan rasul yang kepingin hidup di akhir zaman, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan dia dikenal sebagai nabi yang
kalamullah, yang bisa TikTok sama Allah. Jadi bisa ngomong langsung. Jadi request gitu. Ya Allah, saya kepingin jadi nabi akhir zaman dong. Lalu kata Allah, udah nggak bisa, udah ada orangnya. Siapa? Itu namanya Ahmad, orangnya belum ada. Nanti di akhir zaman, ketika dia lahir, bin Abdullah, namanya akan menjadi Muhammad. Jadi ada 12 nabi. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini yang udah senior-senior ini. Ada berapa jumlah para nabi dan para rasul yang ibu-ibu tahu? Regu A berapa? Regu B 25. Sebegitu, Bu. Alhamdulillah. Itu yang wajib kita ketahui, yang tercantum di dalam Al-Quran. Tapi berapa jumlah keseluruhannya? Banyaknya berapa? 124.000 orang. Ibu-ibu tahunya Asmaul Husna ada berapa? 99. Berapa sesungguhnya jumlah Asmaul Husna? Sejak dari kitab Zabur, Taurat, Injil sampai kepada Al-Quran, jumlahnya hampir 4.000 Asmaul Husna. Kulid'ullaha awid ur-Rahman ayyamma tada'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzul wa kabbirhu takbira. Itu Asmaul Husna. Jadi di antara 124.000 orang ini ada 12 orang yang kepingin hidup di akhir zaman. Termasuk tadi Nabi apa, Bu? Nabi Musa alaihissalam. Tapi siapa yang diperkenankan untuk hidup di akhir zaman di antara orang-orang mulia ini? Satu di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lagi disimpan nih, Bun. Waktu dia dinaikkan oleh Allah ke langit, usianya 30 tahun. Nanti di akhir zaman nih, di masa-masa kita ini, ibu-ibu di sini usianya pada berapa tahun ini? Kalau dari depan saya pantau-pantau nih usia-usia 17 tahun semua nih, Bu. 17 tahun Ustazah, tapi udah purna bakti, udah pensiun. Bu, semakin tua, kita ini semakin tua, itu kita semakin mulia. Justru semakin tua itu rasa percaya diri kita itu harus semakin tinggi. Karena ada, Bu, yang mengatakan ada 21 keistimewaan di diri orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum berusia segitu. 21 keistimewaan. Makanya ibu-ibu semakin tua tuh seharusnya semakin aktif. Ya, percaya diri. Apalagi kata Rasulullah SAW, orang yang berhasil memasuki usia 40 tahun berarti Allah telah mengizinkan kepadanya untuk terhindar dari 3 penyakit. Yang pertama, penyakit sopak. Yang kedua, penyakit lepra. Yang ketiga, penyakit gila. Kalau orang sekarang bilangnya psikosa atau neurosa. Kalau stres-stres sedikit itu nggak masalah ya, Bu, ya, biasa ya. Karena kita kan punya otak kanan, otak kiri nih. Otaknya imbang, multitasking kita nih. Biasa kalau agak-agak cerewet, memang kita, Bu, punya jatah ngomong satu hari 27.000 kata. Jadi kita punya jatah kuota. Gunakan itu, Bu, unlimited. Jadi kalau ibu-ibu cerdas, ibu-ibu yang cerewet itu cerdas, berarti otak kanan, otak kirinya tuh imbang. Karena itu yang tidak dimiliki bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak itu kan fokus dia. Yang ada tuh cuma jiwa persaingan, minta dipimpin gitu ya, Bu, diakui kepemimpinannya, diakui otoritasnya. Kalau kita ini, Bu, semakin ditinggal, kita ini semakin tahan banting, insya Allah. Nah, ibu-ibu, itu usia 40 tahun. Masuk usia 50 tahun, Allah kasih lagi anugerah. Tiba-tiba hati kita ini menjadi lembut. Dulu rasanya malas berzikir, sekarang udah mulai rajin baca Quran. Benar? Malam-malam kita tambahin dengan salawat. Malam-malam kita tambahin lagi dengan doa-doa. Sholat-sholat. Kalau payah bangun di sepertiga akhir malam,
kita minta diundang sama Allah. Ya Allah, undang saya di sepertiga akhir malam. Karena ada Bu di antara kita tuh di sepertiga akhir malam masih seperti bangkai, nggak dibangunin oleh Allah, nggak dikasih undangan. Jadi orang yang nggak bisa bangun di sepertiga malam itu jangan ini Bu, jangan bingung. Berarti dia nggak dapat undangan. Supaya dapat undangan, gimana caranya? Ibu-ibu baca 2 akhir surah Al-Kahfi. Ya Allah, bangunin dong ya Allah di sepertiga akhir malam, undang dong kami ya Allah dalam acara besarmu yang tadi dibacain oleh ustazah, yang bacain ayat Al-Quran tadi tuh. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Apa lagi? Qul law kanal bahru li kalimati rabbi. Lanafidal bahra qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ayo apa lagi? Ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ibu baca Al-Kahfi kan? 2 surah terakhir itu alarm tuh Bu. Kalau ibu-ibu amalkan, itu dapat undangan di sepertiga akhir malam. Kata siapa? Kata Ustadz Habib Umar. Beliau mengijazahkan secara umum bagi ibu-ibu yang sulit bangun malam, terutama di sepertiga akhir malam. Itu biasanya usia-usia 50 tahun kita udah mulai bisa bangun malam. Itu nggak didapetin sama anak-anak muda Bu. Anak-anak muda itu kalau tidur nganga mulutnya Bu, deep kata orang, dalam, sulit, karena memang gitu. Tapi kalau orang udah usia menopause itu udah mulai mudah bangun. Karena apa? Usia 50 tahun hati kita udah mulai dilembutkan oleh Allah, insya Allah. Sampai usia 80 tahun, Masya Allah, kemuliaan kita itu, jiwa kita dikerangkeng dengan penjara dunia, tapi keberadaan kita ternyata menjadi berkah bagi alam, Masya Allah. Jadi kalau ada usia-usia panjang Bu, berarti Allah ngasih kesempatan buat yang hidup memanfaatkan orang tua ini sebagai berkah bagi kehidupannya. Baik ibu-ibu sekalian, ini nih keinginan para nabi dan para rasul hidup di akhir zaman seperti kita. Berarti kenapa kita mesti percaya diri hidup di akhir zaman? Belum terjawab nih Bu, belum terjawab. Tadi karena di situ ada surah Al-Fatihah ya Bu ya. Yang kedua tadi apa? Para nabi dan para rasul pingin hidup di akhir zaman ya. Sampai 12 para nabi itu kepingin hidup di kita. Ibu-ibu sekalian, ada apa di akhir zaman ini? Di akhir zaman ini hidup kita itu dimudahkan oleh Allah. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, jujur ya Bu ya, mana enak hidup di zaman Pak Soeharto atau di zaman Pak Jokowi? Enak zaman kutoh gitu ya Bu ya. Apa nggak bohong itu Bu? Saya anak pegawai negeri Bu, saya ngerasain makan beras yang mesti ditampi. Iya Bu, sekarang ada masih beras ditampi-tampi itu Bu. Nih ibu-ibu nih gayanya aja galau nih. Tapi kalau saya pindah ini Bu ya, saya apa nih scanning ya. Ini ibu-ibu nih rata-rata nih uangnya banyak nih disimpan nih. Ini 100 juta nih. Amin, amin, amin ya Allah. Ini rumah petanya ada 10 pintu nih. Ini rukonya ada yang di Purwodadi, ada yang di Gobah, Masya Allah. Ini kafenya. Kita nih pura-pura susah Bu sekarang nih. Ini tasnya aja ya Allah, branded nih tasnya nih. Jam tangannya mahal-mahal. Pura-pura susah aja nih Bu. Berarti
la in syakartum la azidannakum. Atau apa kata Ustaz Mawardi Mawardi? La in syakartum la azidannakum. Ayo dong, tahaddus fin nikmah. Bilang, Ustazah kayaknya memang anak sekarang Ustazah ini bros saya panjang. Di sini ada, brosnya aja ada 3, Bu. Ini jilbab ibu-ibu ini ada berapa di lemari nih? Yang kayak gini nih, ada abayanya 2,5 juta. Ya Allah, mau susah kayak mana lagi, Bu? Jadi sekarang ini, Bu, hidup kita tuh dimudahkan oleh Allah. Dulu Nabi Sulaiman kepingin sesuatu mesti pakai tongkat, Bu. Kalau sekarang nggak mesti pakai tongkat, ada aja HP, Bu, buka aplikasi Gosen. Nggak mesti pakai baca bismillah juga, Bu. Udah datang tuh. Alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah. Makanya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah, bukankah telah kami mudahkan urusanmu? Wa wada'na anka wizra, bukankah kami telah angkat beban-bebanmu? Ustazah, sebentar lagi 2024 kita bakal dibentur-benturkan lagi nih Ustazah. Kami masih trauma dengan 01, 02 kemarin. Itu pembelajaran besar buat kita, Bu. Nanti kalau datang pemilihan presiden lagi, jangan sampai beda pilihan menyebabkan kita beda iman. Itu aja kuncinya, Bu. Alhamdulillah Indonesia ini masih dijaga. Habaib aja para berantem, Bu. Ada yang pro sini, ada yang pro sini. Tapi mungkin dengan cara itu Allah tetap menjaga stabilitas keamanan di negeri kita ini. Walaupun kadang-kadang ada luka-luka batin yang belum selesai sampai hari ini. Karena Indonesia ini konon katanya, Bu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di Indonesia salawat-salawat itu terdengar dengan jelas. Bebas kita, Bu. Kita tidak seperti di Arab Saudi. Di sana mana ada Maulid Nabi. Ini udah tanggal 23 Rabiul Akhir. 23 Rabiul Akhir. Saya nggak bisa berdiri ya. Kalau saya pakai mic itu bisa nggak? Boleh, Bu? Biar ibu-ibu nggak ini ya. Saya khawatir ibu-ibu. Oke. Saya pakai mic ini ya. Cek. Di Arab Saudi nggak ada Maulid Nabi, Bunda. Tapi ada Holy Wings. Aneh ya. Ibu-ibu, kita bebaskan baca salawat di Indonesia. Salawat apa ibu-ibu majelis taklim yang nggak bisa, Ibu Hajah ya? Tibil kulub pada bisa semua nih. Allahumma, bukan. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala Alhamdulillah. Ada lagi satu salawat, namanya salawat nariyah, dibikin oleh wali Allah yang bernama Ibrahim Tazi 700.000 tahun yang lalu. Dia orang Maroko, wali Allah tuh, Bu. Makanya kita majelis taklim kan dianjurin, Bu, baca salawat nariyah kalau bisa 11 kali setiap habis kita ibadah. Mau habis sholat, habis ngaji, setidak-tidaknya satu hari baca salawat nariyah 11 kali. Biar rasa percaya diri kita muncul, Bu. Jangan galau-galau ndak jaleh, Bu. Ya.
Kita ini adalah khairu ummah, ummatan wahidah. Sebaik-baik umat kita inilah orangnya, Bu. Salawat nariyah. Kok nariyah, Ustazah? Nariyah itu artinya api yang membakar. Nar itu kan api itu. Orang yang baca salawat nariyah, kita kan baca salawat bukan karena kepingin mobil kita yang Avanza diganti sama Pajero, enggak, Bu. Atau Pajero diganti sama Land Cruiser, enggak. Kita baca salawat itu karena bab cinta, bab sayang. Dengan siapa, Bu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Terus tamam ala sayyidina tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Oh gitu. Wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karimi tanhalu bil uqad. Bukan itu. Apa? Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilnak. Semangat anggota ibu-ibu, Masya Allah. Tolong direkam. Ada apa? Ada beberapa masjid kita yang tidak diizinkan oleh pengurusnya untuk salawat. Oke. Saya bilang tadi, salawat ini bukan ibadah ritual, Bu. Mandai-mandai, enggak. Salawat ini bab cinta. Jadi ada yang namanya Imam Sya'rawi. Dia pergi ke Masjidin Nabawi. Imam Sya'rawi ini imam besar Universitas Al-Azhar Kairo. Dengar, Bu. Pergi ke Madinah. Di Madinah kan ada Masjidin Nabawi. Di situ kan ada makam Rasulullah di Taman Raudhah. Kalau sekarang masuk Taman Raudhah tuh mesti pakai aplikasi Tasreh, Bu. Ya kan, yang pergi umroh nih pakai Tasreh kan? Nama kita udah ada di kelompok. Jatahnya cuma sekali. Makanya ibu-ibu yang mau berangkat umroh, siasati nanti kalau misalnya pasportnya udah datang, udah dapat, nomor visanya udah dapat, unduh aplikasi Nusuk Kementerian Agama. Tulis banyak-banyak situ, Bu. Kapan ibu pingin berkunjung ke makam Raudhah, biar di sana jatahnya nggak cuma sekali, bisa disiasati 2 kali 3 kali. Teman saya, Bu, baru pulang umroh 10 hari yang lalu, dia bilang, Ustazah, masuk ke Taman Raudhah hari ini, Ustazah, meresak seperti banjir melimpah. Begitu gate dibuka, ibu-ibu tuh Ba'da Isya pergi rame, ya Allah, dari jauh keliling-keliling, Ustazah. Kami dapatlah dari jauh melihat Taman Raudhah tuh kayak kita tawaf, Bu. Jadi dari jauh aja, Bu, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Nggak bisa lagi dekat-dekat. Makanya Imam Sya'rawi waktu dulu-dulu tuh, Bu. Imam Sya'rawi ini udah meninggal, Bu. Ini era 2000 nih, tahun 2000. Begitu sampai di Taman Raudhah itu, Bu, diciumnya pagar-pagar nih, Bu. Apa kata askar penjaga tuh? Beda, haram, kan gitu. Kalau lewat sebentar aja. Saya mau cerita sedikit nih. Sana, gitulah. Kamu enggak tahu siapa saya. Imam Sya'rawi ini orangnya besar, Bu, tinggi. Diambilnya kepala askar tuh, Bu, kayak gini diambilnya. Diciumnya kepala askar tuh, Bu. Gitu, dikecup-kecupnya. Terkejut askar tuh. Askar ini kan orang biasa-biasa aja nih kan. Dia enggak tahu ini imam Universitas Al-Azhar, dia enggak tahu. Apa kata Imam Sya'rawi? Sekarang tunjukkan kepada saya, apa dalilnya mencium kepala Anda ini syirik? Ada enggak dalilnya mencium kepala Anda ini syirik? Tunjukkan kepada saya mencium benda-benda ini syirik.
Kan diciumnya semua tuh yang berlapis-lapis kayak emas tuh Bu, diciumnya. Ya Allah, karena senang Bu sampai ke Taman Raudhah. Saya tidak syirik ini. Karena memang tidak ada dalil mencium, menangis, mengecup-ngecup gitu tuh. Itu tuh hukumnya syirik. Ini karena rasa sayang saya, rasa cinta saya. Itu. Makanya saya Bu, tahun berapa saya nyampe di sana juga Bu ya. Saya masuk jam 10 malam. Karena orang agak sepi, puaslah sholat. Berdoa-doa saya. Begitu lewat di situ, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gini tangan kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Hafifah ya Rasulullah. Dari Indonesia. Ini kadang-kadang gak tahu diri ya Rasul. Banyak sunnah-sunnahmu gak dilaksanain ya Rasul. Padahal saya lagi berharap syafaatmu nanti ya Rasul. Di alam barzah, di yaumil mahsyar, di yaumil hisab. Saya butuh syafaatmu ya Rasul. Apakah nanti engkau akan memanggil saya di telaga Haud Al-Kautsar ya Rasulullah? Karena di Taman Raudhah itu Bu, tempat yang paling berdesakan, tapi kita bisa privacy hanya berdua bersama Rasul. Kita ngomong itu Bu kayak TikTok sama Rasulullah. Bantu saya nanti ya Rasulullah. Syafaati Hafifah nih ya Rasulullah. Sampai jam 2 malam saya nggak sadar Bu. Balik ke hotel suami saya udah tertidur Bu. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kan senang kita di Taman Raudhah itu. Segala pinta. Ini yang kita baca tadi itu. Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab. Wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim. Husnul khawatim. Yang dengan salawat kepadamu ya Rasulullah, mudah-mudahan saya dapat husnul khatimah. Kan itu tuh. Makanya dibaca 11 kali. Kita bilang fi kulli lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumillah. Di setiap waktu, di setiap helaan nafas ada kulli ma'lumillah. Sebanyak pasir-pasir, sebanyak makhluk yang engkau ciptakan. Ya Allah. Karena Rasulullah itu Bu, saya katakan di sini. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum anfusahum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-hikmah wa in kanu qablu lafi dhalalin mubin. Walaqad mannallahu. Ini ada lam taukid. Qadnya itu harfut taukid. Sungguh benar-benar gitu. Manna, telah kami anugerahkan. Manna ini Bu, artinya anugerah yang diberikan. Bahasanya bisa 3. Ada manna, ada wahaba, ada atau yang didatangkan. Tapi Allah di sini menggunakan manna, kata-kata manna. Manna itu apa? Karunia yang sangat besar sehingga boleh kita sebut-sebut. Itu Bu. Berarti apa karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita? Telah kami datangkan seorang manusia dari kalangan kamu yang akan membacakan kitab-kitab Allah, yang akan mensucikan dirimu. Tuh. Berarti ini karunia besar itu siapa Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu PDKT dengan Rasulullah jangan hanya bulan Rabiul Awal aja, tapi sampai masuk Rabiul Akhir. Ini tanggal 23 nih Bu. Saya ketemu dengan laki-laki Bu, setiap masuk bulan Rabiul Awal dia senyum-senyum. Beli baju gamis, pakai minyak wangi ke masjid, ya Allah senyum-senyum. Ada apa nih? Setiap hari sedekah buah, sedekah nasi ramas. Ada apa nih? Bagaimana saya nggak gembira Ustazah? Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Rasulullah. Rasulullah itulah yang menunjukkan jalan ke surga buat saya ya Allah. Dialah yang menunjukkan saya apa itu arti bahagia. Saya gembira nih Ustazah. Ini rupanya yang diamalkannya Bu, surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu. Rahmat yang paling utama, fadilah yang paling utama itulah adalah baginda Rasulullah. Maka falyafrahu, bergembiralah. Makanya kita baca Maulid Nabi itu Bu. Salamun alaik Zainal Anbiya, salamun alaik azqal azkiya,
Lalu kita berdiri kan, ya Rasulullah, kan ada tuh berdiri kan gitu. Inilah Bu yang membuat kita mesti percaya diri di akhir zaman. Karena kita di-guidance oleh manusia sempurna. Siapa dia? Baginda Rasulullah. Kalau Nabi Isa tidak sempurnanya di mana Bu? Dia tidak pernah punya pengalaman jadi kakek. Ya kan? Nabi Isa itu ganteng Bu, kulitnya pink, rambutnya kayak ada manis-manisnya. Karena ada embun-embunnya Bu. Ganteng, wangi. Karena dia tidak lahir seperti manusia biasa kan? Makanya banyak orang-orang Nasrani itu menuhankan dia. Karena terkesima gitu, kayak opa-opa Korea gitu. Bening gitu kan. Tapi kan dia gak punya pengalaman jadi kakek, kayak Nabi kita. Gak punya pengalaman jadi ayah, kayak tidak punya pengalaman jadi suami. Sampai Rasulullah tuh pernah ketemu sama Siti Khadijah, sesegukan nangis. Karena anak beliau Bu Ketua, 3 orang meninggal waktu kecil. Ini Bu Ketua ini teman saya rupanya waktu sekolah di SMA dulu. Tadi saya tanya-tanya berapa anggota keluarga kita. Beliau, anak saya 4, ustazah 3 udah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya langsung teringat cerita Siti Khadijah ini. Sesegukan Bu, usia 53 dia hamil. Rupanya ada kita ini perempuan Bu, mau menopause itu justru kita tambah subur. Makanya Siti Khadijah itu hamil di usia 53. Anak Siti Khadijah itu kan ada 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan gitu deh. 4 perempuan pakai nada Bu, pakai pitch control ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Nama ayah Nabi, nama ibu Nabi Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama, neneknya bernama. Ayo, siapa nama nenek Nabi? Sebentar Ustazah lihat Google. Fatimah binti Amru. Siapa namanya? Fatimah. Berina Fatimah nih. Makanya saya agak merinding tadi. Ya Allah, saya di Masjid Fatimah. Itu Siti Khadijah itu Bu, anaknya kan meninggal. Gimana saya nggak sedih ya Rasulullah? Ini air susu di payudara ini lagi banyak-banyaknya. Mengalir air matanya Bu. Itu Qasim tuh meninggal waktu kecil. Itu kan anaknya lucu-lucu Bu. Buat pengobat hati baginda Rasulullah ketika keluar dilempar orang, diludah orang. Anak inilah penghiburnya. Gitu. Itu merinding gitu tuh. Baca Siti Fatimah. Fatimah itu meninggal usia 29 tahun. Udah kita punya contoh semua Bu. Makanya nanti ibu-ibu baca romantisme keluarga Rasulullah. Istri Rasulullah ada 12 orang. Ada namanya nenek-nenek Saudah binti Zam'ah. Ada Juwairiyah binti Jahsi. Masya Allah. Udah komplit. Makanya udah, ibu-ibu jangan galau hidup di akhir zaman. Bertambah usia kita, mungkin badan kita bertambah lemah. Saya yakin ada yang asam urat. Nanti kalau berdiri nih, tolong lambok tak talok lah berdiri. Jalan dah kayak gini. Ada yang vertigo. Ini ceritanya, nih obat-obat aja ceritanya. Udah, fisik kita menurun, tapi ruh kita naik Bu. Ini kata Allah dalam surah Ar-Ra'd. Ruhiyah kita tuh bercahaya. Gimana enggak bercahaya nih? Dari depan nampak cahaya semua. Rajin baca kahfi nih kan? Baca kahfi itu Bu, surah akhir zaman. Jangan sampai enggak baca kahfi. Adha'un nur fi yaumil jum'ataini. Dapat cahaya 2 hari Jumat dari tempat kita duduk sampai ke aras. Sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Yaumil Hisab. Walaupun kita tidak bisa besok melihat Dajjal, kita memberikan support sistem cahaya kepada cucu-cucu kita hari ini. Makanya setiap Jumat wajibkan kita baca kahfi.
Ansur-ansur 50 ayat. Ada ibu-ibu di sini sekali duduk selesai kaf itu. Ada. Saya yakin Ibu Maisyah. Saya ini Bu pengurus majelis taklim juga. Saya pengurus majelis taklim tingkat provinsi Riau. Jadi ketua saya itu Ibu Septina Rusli. Septina Primawati. Ini bos beliau kemarin di DPRD provinsi. Ibu apa nih Ibu? Apa namanya, kakak penyiar di suaranya bagus juga nih Bu Galuh. Tahu sendiri lah kita, beliau nih senior kita. Siapa lagi? Ada BKMT tingkat kota ya. Ini BKMT tingkat kelurahan. Permata. Permata itu apa? Persatuan Majelis Taklim. Jadi kita sama Bu, satu organisasi. Makanya nanti ibu-ibu minta doa sama Allah. Ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Dah? Yakin ibu-ibu ya? Kita udah dilapangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Jangan pura-pura payah juga lagi. Kemarin kita dihantam pandemi, bisa kita lewati. Walaupun banyak yang bergelimpangan. Tapi habis pandemi kita menjadi manusia-manusia baru. Pandai online. Masya Allah. Manggaleh sado-sadonya. Jualan online, ya Allah. Hebat-hebat ibu-ibu. Besar manfaat pandemi itu Bu. Kembali kita kepada keluarga kita. Kita mesra dengan suami kita. Gimana enggak mesra? Setiap hari dia aja yang ketemu kan Bu ya. Ada long distance segala macam. Alhamdulillah. Oke? Putri 7 berkain sulam dibeli raja dari Malaka. Langit runtuh, bumi terbenam. Hanya tinggal surga dan neraka saja. Ibu-ibu pilih nur surga apa pilih neraka? Pilih surga. Bu, kalau di sini ada madu, di sini ada racun. Pilih di madu apa di racun? Itulah masalahnya Ustazah. Berarti harus banyak ngaji lagi ya Bu ya. Insya. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Ikan kakap di air payau, mohon maaf layau. Baik ibu-ibu, mungkin sampai di sini ceramah saya udah 5:30. Mudah-mudahan suatu saat kita ketemu lagi, umur panjang ibu-ibu ya. Kita baca doa begitu ya. Baik, kita baca doa. Kita baca istighfar dulu ya Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. 4 kali ya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi lah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kalau dalam rotibul haddad itu dibaca 4 kali itu Bu. Kan ada rotibul haddad ya. Kalau sekarang tuh ada namanya simtur apa ya. Maulid ini bacalah banyak-banyak salawat kita. Kalau saya ini punya buku nih Bu, Dalailul Khairat. Membaca salawat 15.000 kali. Ada yang didendangkan, ada yang tak didendangkan. Ini yang tak didendangkan nih. Makanya ada hizibnya. Hizib hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Ibu-ibu menopause cocok betul nih. Ya. Banyak salawat. Akhir zaman nih Bu, kuncinya satu, banyak berselawat. Makanya jangan membid'ah-bid'ahkan orang berselawat. Ada lagu Farel Prayoga. Habis pula waktu saya nanti kalau saya nyanyi di sini. Maulid itu kok dibid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan, kok itu aja. Kau menganggap aku tidak berilmu, ya sesukamu. Menuduh itu, ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya baginda Nabi. Jangan Pak Jokowi ya Bu ya. Hanya baginda Nabi. Banyak baca salawat. Itu kunci akhir zaman tuh di salawat itu. Insya Allah. Baik Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanal adil a'lal wahhab. Rabbana amanna ma anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman dengan apa-apa yang Engkau turunkan. Maka ya Allah, izinkan kami untuk mengikuti jejak-jejak Rasul-Mu. Wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin, dan catat kami bersama orang-orang yang memberi kesaksian kelak di yaumil akhirah. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, karuniakan kepada kami sabar yang cantik, sabar yang jamilah. Rabbana afrighna alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Bu, kita baca doa kafarat, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ibu-ibu ya, kajian beliau dengan semangatnya sampai gak ada yang ngantuk kan Bu? Biasanya kalau kajian wirid permata saya suka lihat yang di belakang bukan paham tapi mereka sambil ngomong. Baik, tadi Ustazah kasih pantun, saya jadi terinspirasi juga kasih pantun untuk ibu-ibu. Berkumpul bersama di Masjid Fatimah dalam kajian wirid permata. Semoga kajian Ustazah Hafifah bermanfaat bagi kita semua.